Oke, jadi ceritanya kemarin gue dikasih laptop sama Asus. Nah, di Instagram itu banyak banget yang minta gue review laptopnya. Tapi sebenarnya gue gak ngerti-ngerti banget nih sama spek laptopnya. Kebetulan gue punya temen yang juga punya laptop yang sama. Jadi gue sekarang mau ngundang dia buat review, biar dia aja ngejelasin ke kalian, gue tinggal ngeliatin doang. Jadi video ini akan jadi sangat amat simple buat gue. Orangnya udah datang belum ya? Ayo Wan, pura-pura masuk Wan. Oke. Ini dia, kita sambut teman kita dari Otonet Max, Sukul Arwana. Kurang ajar. Ini jadi kan sekarang gimana nih Wan? Ini kan kita udah ada laptop nih di sini nih. Oke. Jadi ini sebenarnya laptopnya punya dia. Gue punya laptop juga yang sama, tapi lebih baru dari yang ini. Wih. Ini sebenarnya isinya apa, Wan? Tipenya sama, namanya G701. Jadi ini penerusnya G752. Nggak penerusnya sih, karena G752 masih dijual. Cuma ini versi yang lebih langsing dan VGA-nya lebih gede. 1080 ya? Heeh. Ini harganya berapa ini, Wan? Berhubung gue dikasih, gue nggak tahu harganya. Ini harganya 6,5 miliar. Iya, kalau lebih 100. Ini kayaknya kali ini kita bikin kayaknya gue mau bikin judulnya clickbait deh kali ini. Kenapa gitu? Nggak apa-apa, biar kayak orang-orang aja. gue ngeliat trending pusing sekarang semuanya clickbait. Gue tes bikin unboxing laptop 6,5 miliar. Diliatin dong. Jadi ini di dalam dusnya ada dus lagi. Terus nanti ini tasnya gue buka. Gue tiap denger Republic of Gamers itu kayak dengernya sangar gitu, rock. Lo main game apa by the way? Solitaire, Zuma. Hati. Ini unboxing pertama gue, saya nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam box ada box ini. Di dalam box ini ada laptop ini. Ini itu adalah Itu kitab sucinya. Ini itu strap buat kabel biar gak berantakan. Itu microfiber clutch buat bersihin laptopnya. Itu buku panduan penggunaan. ini buat gue berguna sih karena gue nggak begitu ngerti. Garansinya 2 tahun sih. 2 tahun ya. Box kecil kedua. Nah, ini adapternya. Jadi kalau untuk G701 ini adapternya beda sama G752 karena dia butuh daya yang lebih tinggi. Ini gede banget sumpah. Ini charger bukan? Iya, charger adapter. Ini disambungin ke lubang yang belakang. Ini disambungin ke Laptopnya. Ini pertanyaan simpel gue nih. Ini kan laptop mahal pertama gue nih, yang mahal banget. Bedanya apa sih kalau misalnya kita pakai laptop biasa buat gaming sama kita pakai laptop yang speknya emang khusus? Kalau buat laptop gaming itu selain speknya, dia udah dites durability-nya buat gaming berlama-lama. Kalau kita main game lama-lama kan pasti laptop panas, stressnya tinggi. Yang ini coolingnya jadi desain sedemikian rupa, jadi kalau lo main lama itu, gue jadi kayak sales ya. Gak apa-apa, ini biar mereka ngerti juga. Soalnya kan gak semuanya ngerti. Iya. Pasti mereka bingung juga karena gue juga bingung. Kalau buat main yang lama atau lo ngedit video lama 24 jam gitu ya, ini nggak ada masalah karena dari tes. Gue bisa pakai laptop ini nggak dimati-matiin, dipakai terus. Ini chargernya aja segede laptop mini gue coba. Ini namanya mouse. Ini gue bisa jelasin. Mouse itu gunanya adalah untuk gerakin kursor di laptop kalian. Betul. Nah, pertanyaannya adalah apa bedanya mouse biasa sama mouse gaming? Pertama, kalau mouse gaming itu dia DPI-nya beda, responsifnya beda. Jadi lo bisa atur sensitivitasnya dari sini nih. Terus. Dia sensitivitasnya lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau maksimum DPI-nya gitu ya, ini berapa DPI-nya? DPI adalah Dot per inch. Jadi 1 inch itu ada berapa titik Oh, dia ngeliatnya. oke. Gitu. Semakin tinggi, dia semakin sensitif. Tapi bisa kita atur kok. Gue jarang banget sih pakai mouse. Terakhir kali gue pakai mouse masih yang bola itu loh dalamnya. Itu optik. Di sini ada optical. Biasanya kalau mouse gaming itu dia pakainya optical. Mouse gaming itu jarang yang pakai wireless. Soalnya kalau pakai wireless itu lanjutin Wan, gue nggak ngerti. Lagi main game, terus tiba-tiba mati, rempong. Itu tiba-tiba kolektor gitu ya. Oke, ini saat yang paling penting dan paling mendebarkan. Dan ini dia Asus ROG G701. G701V. Wah, ini keren sih. Lo tau gak sih, gue itu kan nggak begitu ngerti spek laptop. Jadi kalau misalnya gue mau beli laptop kan gue nyarinya ya udah gue nanya aja yang speknya tinggi buat gue ngedit video, karena gue pakai laptop itu buat ngedit video. Yang paling bikin gue suka sama Asus ROG, bentuknya ini keren banget. Lo setuju gak sih? Kayak gue nggak perlu ngerti spek, gue ngeliat bentuknya kayak gini aja tuh kayak udah pasti suka gitu loh. Kalau misalnya dibalik aja tuh di belakang laptopnya itu udah ada di desain juga gitu loh. Pay attention to detailnya rapih. Huo! Ini bahannya aluminium ya? Bahannya aluminium, atas bawahnya sih plastik sih.
Dan ini juga pakai plastik, cuma nggak sembarang plastik. Ini kayak ada kayak rubbernya gitu loh. Jadi kalau kita sambil ngetik naruh telapak tangan kita di sini, nggak akan licin. Oke, pertanyaan gue, mungkin pertanyaan mereka juga yang nonton. Kenapa kalau laptop gaming posisi mouse-nya ini nggak di tengah center? Dia kan QWERTY ya keyboardnya kan. Biasanya kalau laptop, kalau zaman dulu yang belum ada numpad-nya di tengah. Kalau misalnya kita potong segini, itu dia ada di tengah keyboard. Oh, ini dia ngambil senternya itu dari hurufnya sini doang. bukan dari sini. Bukan dari numbernya. Kalau misalnya taruh sini ya, taruh tengah. Ketika lo ngetik, ntar nempel ke sini tangan lo. Ini apa? M1, M2, M3? Itu namanya macro key. Macro key itu jadi kita bisa customize tombol-tombol itu buat shortcut kalau kita bisa main game. Misalnya kita lagi main game, kita punya fungsi misalnya reload gitu ya. Kita mau reloadnya itu di tombol yang lebih gampang ya taruh sini. Biar cepet ya. Senjata gitu biar cepat. Keyboardnya dia ada backlightingnya. Oke, ini udah boleh dinyalain nih. Gue belum sah nih jadi reviewer nih. Pencet ya. Yo. Habis baterainya pak. Oh gitu. Oke, mari kita coba nyalain Wan. Ini tombolnya. Republic of Gamers. Ganteng. Ini gue udah sah belum jadi gamers kalau udah punya gini. Lu mesti main game dulu. Download lah game-game yang seru-seru. Tapi gue rajin tau main ini Counter Strike. Ini apa ini? Ini kan laptopnya masih baru banget ya. Kita mesti setting-setting dulu ya. Iya. Pakai bahasa apa ya? Kalau saran gue sih pakai bahasa yang lo belum pernah pakai. Vietnam gitu. dong. Kita jadi orang itu harus berani mencoba. Oke, ini biar videonya lebih simpel. Pas lagi setup gue cut dulu ya. Nanti gue sambung pas udah nyala. Oke, laptop udah nyala, udah kita setting, dan gue nggak ngerti fitur-fiturnya, harus lo yang jelasin ke mereka. Bang. Kita mulai dari layar dulu deh. Kebutuhan gue itu kan ngedit video. Semakin bagus kualitas layar lo semakin enak ngedit videonya karena lebih real aja nanti jadinya begitu di render. Nah, ini 4K ya? Ini udah 4K, 3840x2160 dan dia ada Nvidia G-Sync. Jadi layar 4K G-Sync itu mahal banget. Kenapa? Karena dia bisa nyamain refresh rate-nya VGA sama si monitor. Kalau misalnya kita nggak pakai G-Sync kadang-kadang suka ada screen tearing meskipun dia udah pakai yang VGA luar biasa gitu ya. Ini screen tearing udah nggak ada. Oke. Sama dia udah pakai VR ready. Ini juga layarnya ini dia tipenya yang matte panel, bukan yang glossy. Jadi kalau misalnya kayak di sini ada lampu, di sini ada lampu, di sini ada tangga, dia nggak mantul. Mungkin kalau di kamera agak berbayang, tapi pas lo ngeliat sini dia lebih nyaman. Dan lo pakai laptop ini lama-lama gitu ya, karena dia pakai matte panel juga, dia nggak bikin mata lo cepat. Nah, dia lebih less fatigue. Lo coba main game pakai ini deh, keren banget. Nanti gue download ya. Gue anak Counter Strike sejati. By the way, ini kelihatan nggak sih di kamera? Ini mungkin nggak kelihatan ya di video ya, cuman ini aslinya itu ini nyala gitu, warnanya warna orange tua. Ini galak banget sih warnanya. Terus ini kayak jenis krom-kroman gitu, tapi warnanya kayak rose gold tapi versi orange. Dan ini lu perhatiin ya, ini logonya. Kalau lo matiin deh. Ini tuh jadinya kayak kaca gitu. Jadi kalau mati tuh kayak ngeliatnya kayak ini dari chrome. Kalau dinyalain bisa jadi merah. Oke, speknya. Speknya, wah ini dewa banget sih. Kan gue nggak ngerti nih. Ini buat ukuran laptop gaming, ini udah oke nggak? Untuk sebuah laptop, gue bilang ini udah maksimal. Oke. Pertama dia pakai Intel prosesornya, generasi terbaru 7820HK, bisa di overclock. Jadi performa standarnya bisa dinaikin lagi gitu. RAM-nya dia 16GB. 16GB, ini 64GB kali RAM-nya. Kali 4. Jadi RAM-nya ada 4 keping. Oh itu 16. Jadinya 64. Kalau biasa mungkin RAM cuma 1600 MHz kan, DDR4 kan. Dia 2400. 2 kali lipatnya lagi. Menurut gue ya, laptop lama gue aja itu RAM-nya itu 16GB. Itu rendernya itu udah ngebut banget, udah cukup banget, dan itu masih yang spek lama. Ini 64GB dan itu kali 2. Nanti gue kabarin ya di Instagram atau di mana begitu gue nyoba render video pakai laptop yang ini. Terus VGA-nya GTX 1080 dan untuk storage-nya juga dia pakai RAID 0. Jadi istilahnya paling cepat lah. Dia 512GB kali 2 SSD. Tapi si Asus masih mau ya naruh hard disk internal 1 tera gitu ya. Soalnya kan sekarang biasanya udah kecil-kecil tuh laptop. SSD itu mahal banget, Rif. Jadi kenapa harga bisa sampai 65 juta juga? Karena kalau kalian cek di toko online gitu ya, di yang 512 itu harganya luar biasa. Dan ini SSD-nya RAID 0. Oke, ini simpelnya buat teman-teman di rumah. Laptop ini udah keren banget, speknya udah tinggi banget. Lo mau main apa aja
pasti bisa di sini. Oke, nanti paling gue coba dulu ya kali ini, soalnya kan gue belum pernah pakai nih. Gue coba buat main game dulu, gue coba buat ngedit yang jelas. Gue bakal coba balik lagi pakai Windows. Ini lo tau gak sih dulu komputer pertama gue itu tahun gue SD waktu itu kelas 4 SD. Itu masih Pentium 1. Buset. Pentium 1. Oh, berarti Pentium 1 lu kelas 4 SD? Lu tua banget ya? Dari gua dong. Oh enggak, itu Pentium 4 kali ya. Iya. Pentium 4. Lo masih ingat gak sih? Ini masih ada gak sih suara kayak yang zaman dulu yang kita nyalain yang suara Intel yang Kayak gimana? Nah, itu suaranya mengingatkan gue zaman-zaman gue SD, tau gak? Jadi sekarang ini gue mau minta bantuan ke kalian nih. Kita udah review laptop yang harganya 6,5 miliar. Kalau kalian belinya 100 biji, harganya ini 65 juta. Speknya juga keren banget. Kira-kira menurut kalian gue mau nyobain main game apa di sini enaknya? Yang kalian main juga, mungkin kita bisa main bareng. Lo punya akun Steam gak sih? Ada. Ini kan laptop udah kita review. Sekarang gue mau minta bantuan kalian. Kalian tulis di kolom komen account Steam kalian dan kira-kira game apa yang bisa kita mainin bareng-bareng yang enak di sini. Ada yang mau lo sampaikan lagi nggak? Udah sih, habis lagi. Iya. Lo setelah dari Bukan Empat Mata main YouTube ya? Sama Sule sama Andre sekarang. Oh gitu. Ini gue sering nontonin dia, pokoknya tiap gue mau nyari-nyari mobil atau mau lihat mobil, gue selalu bukanya Om Fitra, Moto Mobi sama lo bertiga sih emang. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke Autonet Max dan channel pribadi gue juga. Autonet Max di sini, lo taruh di atasnya aja tangan lo. Oke. Ini Subscribe Autonet Max dan Ridwan di atas. Ini boleh gue jual lagi nggak sih laptopnya? Boleh. Boleh. Ya, ke gue aja murah ya. 65 juta loh. Ya, jangan lah. Kalau gue jual kasus packing ya. Oh, yo kalau Welcome to Osan Basi. Arigatou gozaimasu. Kita bakal dinner di sini.